Halo adik-adik, salam Kuiper. Masih bersama saya Sylvia Budiman. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal keseluruhan tentang tata nama senyawa biner, baik itu senyawa kovalen maupun senyawa ionik ya. Oke, sebelum menentukan tata nama senyawa binernya ya, perhatikan ada cara super untuk membedakan apakah senyawa itu kovalen atau senyawa ionik jika diketahui nama senyawanya. Perhatikan ya, cara supernya adalah jika dia senyawa kovalen ingat ya, itu yang terbuat dari unsur non-logam dengan non-logam. Maka cirinya adalah menggunakan monoditri, ya ditri, tetra, dan sebagainya. Jadi kalau di soal itu ada mono, ditri, tetra, itu berarti senyawa kovalen ya. Oke, berikutnya senyawa ionik. Masih ingat kalau senyawa ionik itu tersusun atas unsur logam dengan non-logam. Nah, jenis logam kan ada dua, dibagi dalam dua kelompok ya. Logam golongan A dan logam golongan B. Bagaimana kita tahu cirinya senyawa itu mengandung logam golongan A atau golongan B? Gampang. Caranya adalah jika ada logam golongan A, maka nanti dia tidak pakai bilox. Tidak boleh menggunakan bilox. Sedangkan pada logam golongan B harus pakai bilox. Itu kan masih ingat ya kenapa harus pakai bilox? Karena pada logam golongan B itu biloxnya lebih dari satu buah. Jadi kita betul-betul harus memberitahu ini besi yang berapa nih? Plus 2 atau plus 3? Timangnya yang plus 2 atau plus 4 ya? Supaya tidak bingung, oke? Langsung kita ke soal yang pertama ya. Menentukan rumus senyawa. Pertama, berilium klorida. Kamu lihat ini tidak pakai monoditri. Jadi sudah pasti dia senyawanya adalah ionik. Oke? Ini senyawanya ionik ya. Nah terus bagaimana cara mengerjakannya? Pertama kita cantumkan dulu berilium. Masih ingat adik-adik? Berilium itu terletak pada golongan 2A. Maka biloxnya plus 2. Kemudian klorida. Klorida golongan 7A. Klor. Golongan 7A supaya menjadi gas mulia dia harus menarik 1 elektron. Maka klor ini muatannya Cl- ya. Terus bagaimana rumus dari berilium klorida? Dia akan menjadi seperti ini ya. Nah langsung aja sama dengan ya. Kamu lihat muatannya kan tidak sama. Ini plus 2, kemudian Cl-nya -1. Caranya kita harus menyamakan muatan ya. Caranya adalah kamu cari KPK antara angka 2 dengan angka 1. Tidak usah perhatikan tandanya. Jadi kita nggak usah lihat plus minusnya ya. KPK dari 2 dengan 1 adalah 2. Maka berilium yang dia muatannya sudah plus 2, supaya menjadi 2, cukup kita kalikan 1. Jadi seperti ini, Be. Kemudian Cl ya. Cl kan muatannya -1. Kita lihat angkanya saja deh, 1. 1 supaya menjadi 2, maka harus kita kalikan 2. Maka ini BeCl2. Ya. Cl-nya ada 2 buah. Nantinya pada video berikutnya nih bocoran, nah ini nanti kita buat begini. Be tambah 2Cl ya. Kemudian BeCl2. Ini boleh pakai panah adik-adik ya. Oke, lanjut berikutnya, kalsium oksida. Kalsium itu golongan 2A, jadi plus 2. Ditambah oksigen. Oksigen itu golongan 6A. Bilox oksigen ingat dong, -2. Mengapa -2? Karena oksigen yang golongan 6A harus menarik 2 elektron. Maka itu ya asalnya kenapa biloxnya -2. Kamu lihat muatannya sudah sama, Ca tambah Ca-nya plus 2, oksigennya -2 ya. Angkanya sudah sama, maka kita tinggal langsung gabungkan saja CaO. Ya. Lanjut berikutnya, barium nitrida. Barium Ba, dia di golongan 2A, maka muatannya plus 2. Mau digabung dengan nitrida. Nitrida dari kata nitrogen. Nitrogen itu golongan 5A. Supaya menjadi gas mulia dia harus menarik 3 elektron ya. Makanya muatannya -3. Oke? Sekarang kamu lihat KPK dari 2 dengan 3 berapa?
6 ya. Maka caranya 2 supaya menjadi 6 kalikan 3. Nah boleh kita tulis gini deh, latihan ya. 3. Kemudian N yang min 3 supaya jadi 6 kalikan 2. Sehingga nantinya kita tulis bariumnya ada berapa buah? Ada 3 buah. Kita tulis di sini BA-nya 3. Jangan di depan, tulisnya BA 3 ya. Kemudian N-nya 2. Barium nitrida. Lanjut ya. Berikutnya lagi, magnesium fluorida. Magnesium golongan 2A. Maka biloxnya plus 2. Ditambah fluor. Masih ingat? Fluor golongan 7A. Nama lainnya halogen. Fluor yang golongan 7A supaya menjadi gas mulia harus menarik 1 elektron. Maka muatannya min 1. Ingat kalau menarik min ya. Nah, karena dia masih kekurangan. Nah, F min 1. Maka nanti rumusnya jadi apa? Kamu lihat ya, KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dengan 1 adalah 2. Nah, 2 supaya menjadi 2 kali 1. Ini saya tulis satunya deh ya. Kemudian 1 supaya menjadi 2 kita kalikan 2. Sekali lagi kita tidak usah lihat muatannya dulu ya, tapi angkanya. Nah, jadi Mg-nya ada berapa buah? Mg-nya 1 buah. Kemudian F-nya berapa buah? Ada 2 buah. Kamu tulis MgF2. Magnesium fluorida rumusnya adalah MgF2. Bagaimana? Mudah ya? Ayo semangat, lanjut lagi. Berikutnya, tembaga 1 sulfida. Ayo ingat, ini pakai bilox, berarti tembaga itu golongan B. Nah, tembaga apa? Lambangnya? Tembaga lambangnya adalah Cu. Kalau golongan B enaknya biloxnya sudah diberitahu. Oh Cu-nya Cu plus 1. Nah, mau digabung berikatan dengan sulfida. Sulfida itu asalnya dari sulfur. Sulfur golongan 6A. Supaya menjadi gas mulia harus menarik 2 elektron. Berarti sulfur ini muatannya min 2. Maka nanti rumusnya jadi seperti apa? Lihat ya, ini S plus 1. Cu maksudnya Cu plus 1, S-nya min 2. KPK dari 1 dengan 2 adalah 2 ya. Maka ini yang plus 1 supaya jadi 2 kita kalikan 2. Nah Cu-nya ada 2 nanti ya. Kemudian si S yang sudah 2 supaya 2 ya kalikan 1. Sehingga rumusnya menjadi, kamu lihat Cu-nya 2. Rumusnya menjadi Cu2, S-nya 1 buah ya. Berarti Cu2S. Tembaga 1 sulfida rumusnya Cu2S. Oke, lanjut. Mangan 4 oksida. Mangan lambangnya apa? Lambangnya Mn, lambang kimianya. Mangan 4 berarti biloxnya plus 4. Ingat ya, ini menunjukkan bilox plus 4. Kemudian mau berikatan dengan oksida. Oksida itu oksigen. Ingat tadi bilox oksigen berapa? Min 2 ya. Oksigennya min 2. Nanti jadinya apa? Kita lihat KPK-nya. KPK antara plus 4 dengan min 2. Lihat angkanya aja. KPK antara 4 dengan 2 berapa? 4 ya. 4 supaya menjadi 4 kali 1. 2 supaya menjadi 4 kali 2. Berarti Mn-nya ada 1 buah ya adik-adik. Kemudian atom oksigennya ada 2. Maka rumusnya menjadi MnO2. Mangan 4 oksida. Rumusnya MnO2. Lanjut. Cupro sulfida. Nah, selain pakai bilox, logam golongan B itu kan ada yang menggunakan akhiran I atau O. Ingat akhiran O itu digunakan untuk bilox yang rendah. Tadi lihat video sebelumnya atau lihat di textbook saya, cupro itu menunjukkan Cu plus 1 ya. Biloxnya plus 1. Cu plus 1 ditambah sulfida. Sekali lagi sulfur golongan 6A. Supaya menjadi gas mulia, sulfur harus menarik 2 elektron. Maka ini sulfurnya min 2. Kemudian kita cari KPK dari plus 1 dengan min 2. KPK dari angka 1 dengan 2. Nah, 1, KPK 1 dengan 2, 2 ya. 1 supaya menjadi 2, kita kalikan 2. Nah, ini 2 supaya jadi 2, ya kalikan 1. Nah, ini sebenarnya angka 1 tidak usah ditulis. Tapi supaya kamu ngerti banget ya. Nantinya nggak usah ditulis. Nah, maka rumusnya adalah di sini ya.
Cu2S. Jadi sebenarnya tembaga 1 sulfida sama saja dengan cuprosulfida. Ya, kamu lihat rumusnya sama. Lanjut, stani iodida. Stani itu Sn. Ingat ya, Sn itu biloxnya ada yang plus 2, ada yang plus 4. Akhiran I itu untuk bilox tinggi. Berarti stani itu untuk yang Sn-nya plus 4. Kemudian ditambah dengan iodida. Iodida itu iodium, golongan 7A. Supaya menjadi gas mulia, si iodium harus menarik 1 elektron. Maka muatannya -1. Nah, di sini I-nya -1 ya. Kemudian caranya bagaimana? Sekali lagi kita cari KPK antara 4 dengan 1. KPK-nya adalah 4 ya. Stani plus 4. Sudah 4, maka ini cukup kita kalikan 1. I yang -1, yang 1 kita sebut angkanya aja ya. Supaya menjadi 4, kita kalikan 4. Maka rumusnya menjadi Sn-nya ada 1 buah ya. Sn-nya 1, kemudian I ada 4 buah. Sn I 4. Maka stani iodida rumusnya adalah SnI 4. Bagaimana? Gampang ya? Ayo semangat terus. Berikutnya, karbon disulfida. Ada di nih, berarti dia senyawa kovalen. Ya, kalau senyawa kovalen kelihatannya lebih mudah deh. Karbon disulfida. Nah, karbonnya kok nggak pakai di-tritetra? Itu artinya karbonnya cuma 1 buah. Nah, cuma 1 buah atom C. Kemudian di itu artinya 2. Ini artinya ya. Kemudian sulfida dari kata sulfur. S. Ya. Nah, jadi S-nya ada 2 buah. Ingat ya, yang 2 ini bukan miliknya karbon, tapi miliknya S. Sehingga rumusnya menjadi C-nya 1 buah, S-nya 2 buah. Karbon disulfida rumusnya CS2. Oke, lanjut ya. Boron triklorida. Boronnya ada berapa di sini? Cuma 1, karena tidak pakai monoditri, tidak pakai ditri ya. Kemudian di sini ada tri artinya 3. Klorida artinya Cl, dari klor ya. Jangan lupa yang 3 ini punyanya si Cl, bukan punyanya boron ya. Maka rumusnya menjadi boronnya 1 buah, B. Kemudian triklorida, Cl-nya ada 3 buah, jadi Cl3. Maka rumusnya menjadi BCl3 ya. BCl3 bukan artis, kalau BCl baru ya. Nah, lanjut berikutnya. Karbon tetrafluorida. Nah, karbon ini C ya. Kemudian tetra itu 4. Fluorida F. Nah, 4-nya milik siapa tadi? 4-nya milik C atau milik F? 4-nya milik F. Karena kalau C-nya ada 5, ini penta di depan ya. Kalau miliknya si karbon di depan, monoditrinya ya. Maka karbon tetrafluorida rumusnya adalah CF4. Fluor buat apa adik-adik? Yang buat mineral untuk gosok gigi, odol ya. Oke, bagaimana? Kita ulang ya. Karbon disulfida CS2, boron triklorida BCl3, karbon tetrafluorida CF4. Oke, bagaimana adik-adik? Latihan soal tentang tata nama senyawa ya. Soal-soal yang lebih bervariasi ada di textbook saya. Jadi silakan dibuka-buka ya. Jangan lupa kalau masih bingung terus putar-putar terus videonya. Jangan sampai bosan. Dan yang terpenting setelah memutar videonya langsung kerjakan kuisnya biar nggak cepet lupa ya. Oke, kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. Salam Viper.